Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, pernahkah Anda merasa kesal karena tiba-tiba rumah Anda diserbu oleh koloni semut? Tentu, secara naluriah kita mungkin merasa terganggu dan ingin segera menyingkirkannya, bahkan membunuhnya. Namun, tahukah Anda, dalam pandangan Islam, tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang terjadi tanpa sebab, termasuk kehadiran makhluk sekecil semut di rumah kita. Semut-semut kecil itu datang membawa pesan, membawa hikmah, dan bahkan pertanda langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, ada pedoman khusus dalam Islam tentang bagaimana kita harus menyikapi semut, yaitu larangan untuk membunuhnya tanpa alasan yang syar'i. Hari ini, kita akan membahas tuntas 3 pertanda spiritual dan praktis mengapa semut mendatangi rumah Anda, serta langkah bijak untuk mengusir mereka tanpa harus menumpahkan darah mereka. Pertanda pertama, isyarat datangnya rezeki dan keberkahan. Banyak ulama menafsirkan bahwa semut yang datang dalam jumlah banyak dapat menjadi isyarat akan datangnya rezeki atau keberkahan di rumah tersebut. Mengapa demikian? Karena semut adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat luar biasa yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu sifat rajin, pekerja keras, disiplin, suka menabung, dan hidup dalam kebersamaan atau tolong-menolong. Sifat-sifat inilah yang merupakan kunci utama dalam menjemput rezeki yang berkah. Keberkahan yang dimaksud tentu tidak hanya selalu berupa materi, uang, atau harta. Rezeki yang luas bisa berbentuk keluarga yang rukun, anak-anak yang saleh, rumah tangga yang damai, atau bahkan kesehatan prima. Keberkahan ini hadir karena penghuni rumah rajin bersedekah, menjaga kebersihan, menghidupkan rumah dengan lantunan Al-Quran, atau menjadikannya tempat majelis ilmu dan zikir. Semut datang seolah menjadi saksi bahwa rumah ini berada dalam naungan berkah, dan kita diingatkan untuk meneladani sifat-sifat mulia mereka. Hal ini juga mengingatkan kita pada kisah agung Nabi Sulaiman alaihissalam yang diabadikan dalam surah. Pertanda kedua, peringatan adanya makanan yang tercecer. Ini adalah alasan paling logis dan sering terjadi. Semut datang karena mereka memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan mendeteksi adanya sumber makanan terdekat. Makanan yang tercecer adalah amanah dari Allah yang kurang kita jaga dengan baik. Kehadiran semut karena makanan adalah peringatan lembut bahwa kita kurang menjaga nikmat yang diberikan, serta kurang menjaga kebersihan rumah kita. Semut yang bekerja keras membawa remeh-remeh makanan tanpa berebut justru mengajarkan kita akhlak sosial, hidup sederhana, tidak rakus, dan berbagi. Oleh karena itu, langkah bijak kita adalah segera memeriksa dan membersihkan sisa makanan, menutup rapat semua wadah penyimpanan, dan membuang sampah setiap hari. Menjaga kebersihan adalah setengah dari iman, dan membersihkan rumah dari sisa makanan adalah bentuk ibadah kita dalam menjaga amanah. Pertanda ketiga, indikasi rumah dalam kondisi lembab atau kurang sehat. Semut sangat menyukai tempat yang lembab dan hangat. Seringkali, kemunculan semut yang berlebihan menandakan adanya retakan dinding, kebocoran pipa air, atau sirkulasi udara yang buruk di rumah kita. Secara fisik, kelembaban dapat merusak struktur rumah, menimbulkan jamur dan mengundang penyakit. Dalam Islam, menjaga kesehatan rumah secara fisik adalah bagian dari upaya menjaga keimanan. Namun, ada makna spiritual yang lebih dalam. Rumah yang lembab, gelap, dan jarang terkena cahaya matahari sering diibaratkan seperti hati manusia yang dingin terhadap kebaikan. Ia adalah metafora bagi rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, jarang diisi zikir, dan kosong dari majelis ilmu. Jika rumah kita menjadi lembab secara lahir, maka itu mungkin isyarat untuk kita menghidupkannya secara batin. Untuk mencapai keseimbangan, kita harus melakukan ikhtiar lahir, seperti membuka jendela agar sinar matahari masuk, memperbaiki kebocoran, dan memastikan ventilasi lancar. Sekaligus, kita harus melakukan ikhtiar batin, yaitu menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, melaksanakan salat berjamaah, menjaga komunikasi yang lembut, dan memperbanyak zikir. Bagaimana cara mengusir semut tanpa membunuhnya? Ini adalah poin krusial. Dalam Islam, Rasulullah SAW melarang kita membunuh 4 jenis makhluk. Salah satunya adalah semut, kecuali jika semut itu tergolong semut yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan. Setiap makhluk hidup bertasbih dan memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, kita wajib menyikapinya dengan kasih sayang. Ada 5 langkah bijak untuk mengusir semut tanpa membunuhnya. Pertama, gunakan bahan alami yang mengganggu. Aroma. Semut tidak menyukai beberapa aroma alami. Manfaatkan cuka putih yang dicampur air perasan lemon, bubuk kayu manis, atau minyak esensial seperti daun, mint, atau serai. Semprotkan atau taburkan bahan ini di jalur yang biasa dilalui semut. Ini akan mengusir mereka tanpa melukai. 2. Tutup rapat dan bersihkan sumber makanan.
Pastikan semua wadah makanan tertutup kedap udara. Segera bersihkan sisa makanan di meja makan. Dan jangan pernah meninggalkan piring kotor semalaman di wastafel. Kebersihan adalah benteng terbaik. 3. Perbaiki lingkungan, atasi kelembaban dan pastikan sirkulasi udara baik. Perbaiki segera retakan atau kebocoran yang menjadi sarang mereka. 4. Alihkan koloni ke tempat aman. Jika koloni sudah terlalu besar, Anda bisa menggunakan metode pengalihan. Letakkan umpan manis di atas kertas, dan perlahan pindahkan umpan tersebut keluar rumah, jauh dari fondasi rumah Anda. 5. Berdoa dan niat baik. Niatkan tindakan mengusir semut semata-mata untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah, bukan karena kebencian. Bacakan ayat-ayat pengusir hama saat Anda membersihkan, dan mohon ridha Allah agar rumah Anda dijaga dari segala gangguan. Saudaraku, semut adalah utusan hikmah yang mengingatkan kita untuk lebih peduli pada rumah kita, lebih peka pada lingkungan, dan lebih sadar akan pentingnya kebersihan lahir dan batin. Dengan bersikap lembut kepada semut, kita meneladani sifat kasih sayang Allah terhadap semua ciptaannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.